Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 303 sampai 304 atau episode 329 sampai 330. Dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama. Selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Baru sekarang Luo Feng benar-benar menyadari, berapa banyak yang dia dapatkan, dari memperoleh begitu banyak kristal sungai darah, kembali di benua sungai darah. Manfaatnya bahkan lebih dari warisan catatan iblis, tentu saja itu sebagian besar karena tubuh binatang bertanduk emas jauh lebih cocok untuk menyerap kristal, jika tidak manfaatnya tidak akan sebesar itu. Luo Feng terkejut dengan hasil menyerap 100 kristal. Ketika ia menyerap kristal ke-99, cakar kanan binatang bertanduk emas memiliki 9 kali kekuatan hukum asal, secara bersamaan, kekuatan cakar kanan saja mirip dengan kekuatan seluruh tubuhnya. Itu benar-benar telah meningkatkan kekuatan penuhnya. Dan juga, perpaduan hukum asalnya sekitar 10 kali lipat sekarang ini mungkin terlihat sangat kecil. Tapi cakar kanan ini sendiri saat digunakan hampir 10 kali kekuatan penuhnya. Benar, dari 1 kali sampai 10 kali. Cakar yang tepat saja adalah 10 kali kekuatan tubuh. Dengan semuanya bersama, itu adalah 11 kali kekuatan aslinya sebelumnya. Dengan kekuatan tubuh binatang buas itu, melepaskan Dewa Dunia, dengan kemajuan yang telah dibuatnya di tingkat 2, ia bisa mencapai 5 kali lipat kekuatannya. Dan setelah memicu energi sungai darah, ditambah 11 kali kekuatannya, menjadi hampir 55 kali lipat. Melepaskan kemampuan alami penguatan, dengan tebasan cakar kanannya, akan mencapai hampir 110 kali kekuatan tubuh asli. 110 kali, apa itu tadi? Bahkan jika binatang bertanduk emas tidak menggunakan energi roh, energi genetik, hanya kekuatan fisik saja sudah dapat mengeluarkan 110 kali lipatnya, dan kekuatan aslinya sudah sangat pemberani, ditambah pemahaman patung Dewa Binatang, teknik satu cakar pamungkas, kekuatannya akan terlalu menakutkan. Kalau saja hanya menyerap 99 kristal. Perbedaan kekuatan itu terlalu banyak. Karena peningkatan kekuatan tubuh, dan dikalikan dengan dewa-dewa dunia dan penguatan, itu berkembang biak lebih jauh, maka itu menakutkan. Pelatihan binatang bertanduk emas yang normal dalam dewa-dewa dunia bahkan tidak akan dibandingkan denganku. Luo Feng berpikir, dan dalam keadaan normal, tidak akan pernah ada kesempatan untuk mendapatkan patung dewa binatang, apalagi menyerap begitu banyak darah kristal sungai. Kekuatan tekadku lebih kuat daripada banyak tingkat abadi, bahkan jika binatang bertanduk emas itu memperoleh kristal sungai darah, mereka mungkin tidak akan mampu menyerap begitu banyak. Kombinasi banyak faktor, tekad Luo Feng, struktur binatang bertanduk emas, sumber daya membentuk perusahaan alam semesta virtual, ditambah keberuntungan, akhirnya menciptakan binatang bertanduk emas yang menakutkan. Dibandingkan dengan binatang bertanduk emas, kekuatan klan Mosa berada di bawahnya. Binatang bertanduk emas masih belum cukup kuat sekarang. Pertama, pemahaman hukumnya jauh dari cukup, teknik satu cakar, bahkan tidak 1% dari kekuatan Dewa Binatang ketika melepaskannya. Kedua, aku saat ini berada di tingkat kedua Dewa Dunia, dan aku hanya melatih sebagian darinya. Membuat kemajuan besar dalam Dewa Dunia akan memungkinkan aku untuk meningkatkan kekuatan aku sebanyak 9 kali lipat. Jika aku menyelesaikan, dan bahkan sampai tingkat 3, maka itu akan menjadi surgawi, gumam Luo Feng sambil merenung. Di dalam hatinya, sejak dia mendengar gurunya menyebutkan bahwa, kedis sangat jenius yang dapat membunuh tingkat resmi yang abadi di tingkat puncak penguasa sektor, ambisinya mulai tumbuh. Aku, Luo Feng, juga ingin bisa membunuh tingkat resmi yang abadi di tingkat penguasa sektor, tingkat puncak tuan sektor. Jika dia bisa melakukannya, dan aku memiliki tubuh binatang bertanduk emas, mengapa aku tidak bisa melakukannya? Pikir Luo Feng, bahwa kedis pasti mengalami banyak perjumpaan ajaib, dan banyak rahasia, jika tidak, hanya mengandalkan pemahaman hukum tidak akan seperkasa itu. Karena itu Luo Feng tidak puas dengan beberapa penemuannya. Alam semesta sangat luas, dan ada banyak pertemuan, dan hal-hal ajaib di sana. Untuk benar-benar menggabungkan semuanya, gunakan dengan baik, hanya dengan demikian seseorang dapat menjadi pejuang absolut. Luo Feng berpikir,
Jika aku berlatih keras di bumi selama beberapa dekade, aku akan dapat melangkah ke tingkat penguasa sektor. Maka pemahaman hukum asal aku akan dapat berkembang dengan kecepatan luar biasa. Level penguasa sektor adalah masa akselerasi sejati. Apa yang bisa dilakukan Luo Feng sekarang adalah membuat fondasinya sekokoh mungkin. Dengan begitu, ketika dia mencapai puncak penguasa sektor, dia bisa melepaskan kekuatan yang menakutkan. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Di dalam ruang kendali kapal planet Yunmo, Luo Feng dan Dylan berdiri di papan kendali. Segera memulai transfer alam semesta, memasuki tata surya. Hitungan mundur, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kapal sedikit bergetar. Sangat cepat, melalui simulator eksternal, Luo Feng melihat ruang yang akrab, matahari yang membakar dan mengelilingi banyak planet, dan berputar di sekitarnya. Ruang ini adalah ruang tata surya. Aku kembali. Luo Feng menghela napas lega, tatapannya menjadi kompleks. Kapal planet Yunmo dengan cepat menuju bumi, sebagai kapal kelas F, dimodifikasi dan ditingkatkan oleh puncak teknologi manusia, perusahaan semesta virtual. Kekuatan yang dimiliki kapal ini luar biasa, setidaknya sampai pada titik di mana sistem keamanan bumi tidak memiliki cara untuk mendeteksi kapal kelas F ini. Setelah terbang sebentar, Luo Feng menatap planet yang dekat dengan bumi, sebuah planet merah yang awalnya sederhana, yaitu planet Mars. Sebenarnya hehehe, sudah sangat berubah. Luo Feng tersenyum. Yang mulia, mengapa kamu tersenyum? Tanya Dylan ingin tahu. Lihat, planet itu. Luo Feng menunjuk ke Mars. Planet hijau. Tanya Dylan ingin tahu. Tidak, 200 tahun yang lalu, itu adalah planet merah. Luo Feng tersenyum, namun karena itu adalah planet termudah untuk dimodifikasi agar sesuai untuk penduduk manusia, ditambah luas permukaannya tidak terlalu besar, setidaknya jauh dari daerah bumi. Dengan kekuatan bumi saat ini, itu telah sepenuhnya mengubah Mars menjadi planet kehidupan. Berubah. Dylan bertanya dengan rasa ingin tahu, harga untuk menciptakan planet kehidupan jauh lebih besar daripada membeli planet kehidupan. Luo Feng tersenyum. Benar, itu jauh lebih besar. Namun keluarga Luo saat ini adalah pemimpin yang sakti, dan posisi di bumi sangat kaya. Namun, saat mereka memasuki transfer alam semesta dan pergi, kembali akan memerlukan melalui lubang cacing dan membutuhkan waktu hampir 3 tahun untuk kembali. 3 tahun perjalanan manusia di bumi terlalu lama. Banyak yang tidak tahan meninggalkan bumi juga, karenanya mereka lebih suka merombak Mars. Mengubah Mars menjadi planet kehidupan. Di dalam tata surya, manusia saat ini hidup di bumi dan Mars. Tentu saja ada bulan dan satelit lain yang direnovasi, tetapi itu jauh lebih mudah. Dengan sangat cepat, kapal planet Yunmo mencapai dekat dengan atmosfer bumi. Ada begitu banyak kapal di sekitar. Dylan tidak bisa menahan diri untuk tidak kaget. Aku pernah ke banyak planet kehidupan, jarang ada begitu banyak kapal di sini. Luo Feng memandangi kapal-kapal yang jauh yang terbang keluar dari bumi, beberapa menuju ke bulan dan yang lain ke Mars, dia tidak bisa menahan senyum. Semua kapal ini tidak memasuki pemindahan jagat raya. Luo Feng menjelaskan, bumi dan Mars, bersama dengan beberapa satelit, memiliki sejumlah besar kapal bola-balik. Perjalanan itu nyaman, sama seperti pelatih jarak jauh atau kereta umum. Sejumlah besar kapal menuju ke bumi, Mars dan banyak satelit. Dalam satu hari, mereka dapat mencapai tujuan mereka. Mereka benar-benar bisa makan sarapan di bumi, pergi ke Mars untuk makan siang dan kembali ke bumi untuk tidur. Juga, bagi keluarga Luo, pemimpin Bima Sakti, sejumlah besar kapal kelas A dan B sama sekali tidak ada artinya bagi mereka. Manusia di bumi hanya perlu membayar sedikit untuk duduk di kapal untuk melakukan perjalanan. Bisnis keluarga Luo dalam menjalankan kapal ini hanya membutuhkan biaya untuk membayar satu karyawan. Semua orang, tinggalkan kapal. Tiba-tiba Luo Feng memerintahkan. Para penjaga di kapal planet Yunmo semua dengan cepat meninggalkan tempat tinggal mereka. Dylan, kamu bertugas menyembunyikan jejak mereka. Aku tidak ingin ditemukan oleh bumi. Tiba-tiba ada lebih dari 1000 orang di atmosfer bumi. Luo Feng tertawa. Ini mudah. Dylan mengangguk dan tersenyum. Sebuah tingkat abadi, jika dia tidak bisa menghindari deteksi bumi, itu akan menjadi lelucon. Setelah beberapa saat, Luo Feng dan tim pengawalnya berdiri di ruang di luar, kapal planet Yunmo disimpan di penyimpanan Babata. Dylan, jaga penjaga di duniamu.
Luo Feng tersenyum, sebaiknya aku kembali tanpa semua keagungan. Ya, Dylan mengangguk. Dylan memandangi lebih dari 1000 penjaga yang mengambang di sana. Dengan gelombang, dia menyimpan semuanya di dalam dunia internalnya. Dunia yang diciptakan oleh penguasa sektor sangat nyaman, dan bahkan memungkinkan orang untuk hidup di dalamnya. Namun, dunia hanya mampu diciptakan oleh penguasa sektor. Saat seseorang menjadi abadi, mereka akan kehilangan kemampuan ini. Oleh karena itu, selama tingkat penguasa sektor, mereka akan menciptakan beberapa dunia dalam persiapan. Karena biayanya sangat besar, jumlah dunia yang diciptakan tidak akan sebanyak itu. Ayo pergi. Luo Feng bergegas melalui atmosfer, Dylan mengikuti di belakang. Melewati atmosfer, dia dengan cepat melihat tanah di bumi. Itu Samudera Pasifik. Luo Feng menyimpulkan dari benua di bawah, lewat situ. Kecepatan terbang Luo Feng dan Dylan telah mencapai kecepatan yang mengerikan. Dalam 1 detik mereka terbang dari Samudera Pasifik ke dekat Amerika, akhirnya tiba di atas Asia. Planet yang sangat indah. Dylan melihat planet di bawah ini dan berseru, rumahmu tidak buruk. Kamu seharusnya datang 200 tahun lagi. Luo Feng tersenyum dan melihat ke bawah. Benar, saat ini bumi telah mengalami perubahan besar. Sebelum Nirwana Agung, bumi berpenduduk padat. Waktu itu, tingkat polusi sangat buruk dengan kabut asap di sekitarnya. Setelah Nirwana Agung, seluruh bumi berada pada fase terakhirnya. Banyak kota menjadi taman bermain bagi binatang buas, membentuk tanah terlantar, dan wilayah yang paling luas, lautan, telah menjadi domain binatang buas. Manusia hanya bisa tinggal di dalam pangkalan, hati-hati dan waspada. Namun, dengan Luo Feng, Dewa Guntur dan Hong meninggalkan bumi untuk menjelajahi alam semesta, bumi mulai mengalami perubahan. Dengan sejumlah besar teknologi dan sumber daya, bahkan yang mampu mengubah planet normal menjadi planet kehidupan, maka, mengubah bumi itu sendiri menjadi sangat mudah. Sangat cantik. Luo Feng melihat ke bawah dan berseru. Seluruh bumi telah menjadi samudera hijau, dengan banyak jenis planet tersebar di sekitarnya. Hewan kecil bergerak di dalam hutan. Hewan-hewan ini, hanya hewan normal, bukan binatang buas seperti pada saat itu. Kota-kota gurun telah benar-benar hilang. Masih ada sejumlah kecil kota-kota gurun, mereka dilestarikan seperti museum untuk dikunjungi dan dipelajari oleh penduduk bumi yang baru. Itu berubah. Kepadatan manusia telah menyusut. Luo Feng menatap kota di bawah saat ia terbang. Nyaris tidak ada daerah pertanian dan perkebunan, sebagian besar wilayahnya adalah manusia, pinggiran kota. Kota-kota itu semua sangat indah, langitnya biru dan murni, tanahnya subur dengan tanaman hijau, bahkan di kota-kota yang paling ramai, jarang melihat gedung pencakar langit yang besar, hanya sisa-sisa dari masa lampau. Yang mulia, di mana kamu tinggal saat itu? Dylan tersenyum dan bertanya. Di sana. Luo Feng menunjuk ke kota maju yang jauh, Pangkalan Jiangnan, kota Yangzhou, salah satu dari 8 kota besar. Nama tempat ini masih sama, namun telah berubah total. Kota Yangzhou, saat ini adalah kota paling terkenal di dunia. Hanya populasi yang tinggal di sana mencapai hingga 20 juta, ditambah sejumlah besar wisatawan, mereka yang mencari sejarah Luo Feng dan banyak penyembah, menjadikannya sangat sibuk. Selama renovasi seluruh bumi, status kota Yangzhou telah mencapai tingkat Pangkalan Jiangnan. Kota Yangzhou, tempat tinggal tua Luo Feng. Dylan, sebentar saja, ubah penampilanmu sedikit. Luo Feng tersenyum ketika menatap pria botak berjubah hitam di sampingnya. Kamu jelas bukan manusia bumi yang tampak seperti itu akan menarik perhatian. Mengerti. Dylan mengangguk, serentak energinya yang tak berujung berdenyut dan wajahnya berubah seperti air, dengan cepat mengambil bentuk seorang pria botak berkulit kuning yang tampak normal, tidak berbeda dengan manusia di bumi, bahkan pakaiannya berubah menjadi pakaian kasual. Yaitu pakaian malam. Luo Feng dan Dylan dengan cepat bergegas ke bawah, tanpa mengganggu keamanan kota, tanpa suara, mereka memasuki jalur di kota Yangzhou. Ini adalah sekolah menengah yang aku pelajari saat itu. Ini adalah jalan yang sering aku kunjungi, masih terlihat sama. Ada tempat dulu aku tinggal, tempat sewa. Saat Luo Feng dan Dylan berjalan, Luo Feng menatap kenangan dari lebih dari 200 tahun yang lalu. Sebagai pejuang alam semesta, ingatannya sangat baik, dia bahkan bisa mengeluarkan ingatan ketika dia masih bayi. Ini benar-benar ramai di sini. Dylan menunjuk ke aula yang luas dan jauh dari batas. Disitulah aku berlatih. Luo Feng tersenyum, saat itu aku adalah salah satu anggota.
Yang mulia dulu berlatih di sana, dan sekarang kamu adalah pemimpinnya yang seperti susu, tidak heran dojo ini begitu ramai. Dilan tersenyum dan mengangguk, Luo Feng menunjuk ke sebuah restoran yang tidak terlalu jauh. Ayo pergi, ke restoran itu untuk makan, aku tidak berharap untuk berada di sini bahkan setelah 200 tahun. Luo Feng mengenakan kacamata hitam dan berjalan bersama Dilan ke restoran. Setelah masuk, Luo Feng dan Dilan menyadari banyak yang telah berkumpul di dalam, berisik dan ramai. Orang-orang di rumahku suka berkumpul dan mengobrol, tidak ada yang berubah. Luo Feng tersenyum dan berjalan ke sudut untuk mengamati kejadian itu. Itu berantakan di dalam. Piring dan mangkuk di atas meja pecah, seorang pemuda berambut kuning gemuk memiliki 4 pengawal berseragam hitam, pemuda lain dalam pakaian pelatihan menghalangi seorang gadis. Fatian, jangan gunakan latar belakangmu sebagai senjata. Pemuda dalam pakaian pelatihan menggosok jejak darah di mulutnya, menunjuk dengan marah pada pemuda gemuk, apakah kamu tidak ingin membersihkan tempat ini, lakukan itu. Mengapa memilih masalah dengan aku, Yang Zi? Mengapa, kamu ingin mengandalkan pengawal atasan kamu untuk melumpuhkan aku? Aku tidak pernah memilihmu, yang memintamu untuk tidak menghormati bosku. Pemuda gemuk itu tertawa dingin, dan kamu masih belum pergi. Dia berpikir dalam, Yang Zi ini benar-benar membaik begitu cepat, dia bertahan dari serangan pengawal bos dan tidak lumpuh. Darah mengalir dari dalam seragam pelatihan pemuda itu, dia tidak bisa membantu tetapi memuntahkannya. Ah Zi, wanita muda di belakang dengan cepat mendukungnya, apakah kamu baik-baik saja, apakah kamu baik-baik saja? Tenang, aku baik-baik saja. Pemuda itu mendengus dingin, melirik pria gemuk berambut kuning, jika aku tidak menerobos, aku akan benar-benar lumpuh saat itu, namun sekarang kita berada di bawah di tengah-tengah seperti itu kerumunan besar di kota Yangzhou, pria gemuk itu hanya pesuruh, dia tidak punya nyali untuk mengacaukan segalanya. Si pria gemuk berambut kuning berteriak dingin, bos aku berkata untuk membersihkan tempat itu, mengapa orang ini masih di sini? Bos restoran, seorang pemuda kurus hanya tersenyum dan berjalan keluar. Yan Huan, gadis di belakang pemuda berseragam pelatihan menunjuk dengan marah pada pria gemuk, kakakku akan segera datang, jangan terlalu sombong. Buka jalan. Sekelompok polisi menjadi sinar lampu ketika mereka dengan cepat memecah kerumunan, 10 dari mereka dengan cepat mengambil posisi penting restoran. Luo Feng yang berdiri di sudut tidak bisa menahan senyum. Polisi di bumi sekarang semua tampak seperti tingkat dewa perang. Sepertinya benar, bagaimanapun juga, level manusia terlemah di bumi adalah level prajurit. Siapa yang berani membuat kekacauan? Pemimpin polisi, seorang pria jangkung dan tegap menatap tempat kejadian. Kakak laki-laki, wanita itu tampak seperti melihat penyelamatnya, berteriak. Adik perempuan, pria itu melihat bahwa saudarinya tidak terluka, menghela nafas lega, namun setelah melihat pemuda dalam pelatihan seragam itu pucat, dan dengan jejak darah di pakaiannya, ekspresinya berubah, saudara Yang Zi, apa yang terjadi? Kakak, Yan pria gemuk ini membawa orang ke sini untuk membersihkan tempat untuk bosnya, kita tentu saja tidak akan mengacaukan dengan bosnya, maka kami siap untuk pergi. Namun dia sengaja tidak bisa membiarkan Yang Zi pergi, dan sengaja mencari masalah, bahkan membiarkan salah satu pengawalnya menyerangnya. Untungnya Yang Zi dirobohkan ke lantai 1, dengan kerumunan dan orang-orang di sini, maka mereka tidak berani pergi lebih lanjut. Jika itu di atas, aku takut, mata wanita itu meneteskan air mata. Pria yang tampak kuat berbalik dan menatap pria gemuk berambut kuning itu. Namun pria gemuk itu tersenyum, 4 pengawal di belakang semua tersenyum juga. Kapten Wang, ucap pria gemuk itu tersenyum. Yan Huan, ketahuilah batasmu, ini adalah kota Yangzhou. Jika masalah meledak, tidak ada yang bisa melindungi kamu. Pria itu memerintahkan. Pria gemuk itu tersenyum, benar, ini adalah kota Yangzhou, keluarga Luo. Bukan hanya kota Yangzhou, seluruh jalannya Bima Sakti adalah keluarga Luo di sini. Siapapun yang mengacaukan keluarga Luo, tidak ada yang bisa melindungi kamu. Kelompok polisi itu diam. Pemimpin polisi itu menatap tajam pada pria gemuk, memesan dengan lembut, adik perempuan, ayo pergi. Setelah itu, ia mendukung pemuda dalam seragam pelatihan itu. Pria gemuk itu tersenyum ketika dia melihat pemandangan itu. Di sudut restoran, dia tampaknya terhubung dengan keluargamu. Dilan tersenyum pada Luo Feng. Luo Feng tersenyum juga, sepertinya begitu. Tiba-tiba,
Ada keributan di luar, sekelompok besar orang berkumpul di luar dengan cepat menghindari ketika suara yang kuat bergema. Ini kapal jenius dari keluarga Luo. Sebuah kapal biru gelap berdiameter 30 meter turun dari atas. Saat turun, banyak pengawal berseragam hitam dengan cepat melompat dan mengelilingi restoran. Bos ada di sini. Ekspresi pria gemuk berubah ketika tangannya menjadi kabur, dengan cepat mengambil semua piring, mangkuk, dan perabotan yang rusak. Cepat dan bersihkan sampahnya. Pria gemuk itu memerintahkan dengan lembut. Segera, keempat pengawal berseragam hitam di belakangnya bersama dengan sekelompok staf dengan cepat mengambil sampah, dan dalam 10 detik singkat, seluruh restoran bersih dan kosong. Sebuah permadani baru dipasang dan pada saat ini, pintu kabin kapal di luar terbuka dan seorang pemuda gendut berambut keriting berjalan keluar dan mendarat, di belakangnya diikuti seorang wanita menggerahkan berpakaian ungu. Luo Yanzang melirik. Banyak orang di luar lingkaran penjaga memandang dengan penuh semangat. Itu jenius keluarga Luo, Tuan Luo Yanzang. Itu Tuan Luo Yanzang. Lihat, alisnya sangat mirip dengan pemimpin Luo Feng. Aku datang ke kota Yangzhou untuk berlibur, ini pertama kalinya aku melihat orang-orang dari keluarga Luo. Kerumunan di sekitar gempar. Luo Yanzang sangat tenang tentang masalah ini, sebagai keluarga pemimpin Bima Sakti. Dan karena Luo Feng, bahkan kerajaan-kerajaan Gunung Naga Hitam tidak berani tidak menghormati keluarga Luo. Dan peradaban alam semesta tingkat dasar di sekitarnya semua menyembah, dan sangat menghormati keluarga Luo. Meskipun mereka tidak membangun keluarga kerajaan, namun, di mata manusia di bumi, pemimpin keluarga Luo yang mirip susu adalah bangsawan. Sebagai sebuah keluarga yang dimulai dari Luo Feng lebih dari 200 tahun yang lalu, dibandingkan dengan keluarga kerajaan lebih dari 1 juta tahun yang lalu, anggota keluarga Luo Feng jauh lebih rendah dibandingkan dengan mereka, hanya laki-laki dalam keluarga saja yang hanya berkisar ratusan. Karenanya, untuk benar-benar melihat anggota keluarga sangat jarang. Nana, mari masuk. Luo Yanzang tersenyum pada gadis itu. Aku selalu ingin datang ke sini, aku mendengar itu sudah ada di sini sejak sebelum Nirwana Agung, kata gadis yang menggerahkan itu dengan penuh semangat. Luo Yanzang tersenyum dan mengangguk. Kemudian dua orang masuk berdampingan. Di dalam restoran, kelompok polisi tidak punya waktu untuk pergi, maka mereka masih ada di sana. Tuan Luo, polisi semua membungkuk dengan hormat, termasuk kapten, dia juga membungkuk dengan hormat, meskipun keluarga Luo kuat, mereka tidak pernah punya kabar buruk tentang mereka, kebanyakan hanya beberapa hal kecil, lagi pula, anggota legendaris keluarga pemimpin Luo Feng memiliki persyaratan yang sangat ketat pada keluarganya. Luo Yanzang tersenyum dan mengangguk. Setelah itu dia menatap restoran itu, mengerutkan kening ketika dia menemukan sisa-sisa pertempuran sebelumnya di dalam. Bos, pria gemuk berambut kuning itu berlari. Luo Yanzang memiliki sedikit amarah di matanya, menyebabkan pria gemuk itu memaksakan senyumannya. Yan Huan adalah teman sekelasnya di sekolah, ditambah mereka berdua sama-sama gemuk, juga dia tahu bagaimana menyenangkan dan menyanjung orang, maka mereka menjadi teman. Luo Yanzang memandang pemuda bernoda darah dengan seragam pelatihan, tersenyum, Yang Zi, kamu baik-baik saja. Tidak masalah, Tuan Luo. Jawab pemuda itu. Luo Yanzang mengangguk. Pergi, kalian semua. Dia memerintahkan. Segera, kelompok polisi, pemuda berseragam pelatihan, gadis itu dan tamu lain yang tidak meninggalkan semua berjalan pergi. Luo Yanzang telah memerintahkan mereka, mereka semua merasa seperti ini adalah hal yang sangat normal. Tidak membahas masalah lain, hanya kekuatannya sendiri adalah tingkat traveler bintang. Di dalam restoran, aku sudah bilang terakhir kali untuk memberinya pelajaran, tetapi kamu harus melihat keadaannya. Luo Yanzang melirik dingin ke pria gemuk berambut kuning, berkomunikasi, jangan mempermalukanku ketika kamu melakukan sesuatu, mengerti? Ya bos, pria gemuk berambut kuning itu menjawab. Luo Yanzang tiba-tiba berhenti, ekspresinya berubah saat dia tiba-tiba berbalik untuk melihat sudut restoran, matanya menunjukkan kejutan, dia baru saja memesan dan membiarkan semua orang pergi, dan dia merasa seolah-olah semua orang sudah pergi. Dua orang yang berdiri di sudut, dia adalah seorang pelancong tingkat bintang, dan dia bahkan tidak menyadari mereka ada di sana, hampir seperti ada udara. Pejuang ini cukup kejam, dia terlihat satu arah tetapi diam-diam bertindak lain. Hehe, di alam semesta, dia bertahan cukup lama, namun, dia sangat berbeda dengan kamu, apakah ia berasal dari keluarga Luo? Tanya Dilan. Ya, memang dia dari keluarga Luo,
Dia memanggil Luo Yanzang, cicit ke-8 aku, Luo Feng memberi tahu Dilan. Mereka memperhatikan Luo Yanzang melihat ke atas. Baru pada saat itu Luo Feng melepas kacamata hitamnya, otot-otot wajahnya bergerak sedikit dan langsung menatapnya. Ekspresi Luo Yanzang menjadi benar-benar pucat, keringat membasahi dahinya. Dia benar-benar terkejut. Dia, Luo Yanzang, cicit ke-8 Luo Feng. Sebagai anggota keluarga Luo, bahkan dalam Bima Sakti, dan bahkan bidang bintang Gunung Naga Hitam, yang mewakili status yang sangat tinggi. Namun, tidak peduli seberapa tinggi posisi mereka dalam keluarga itu, bagi makhluk legendaris yang menyebabkan posisi bumi naik begitu banyak, Luo Feng, dia masih merupakan anak kecil. Juga, aturan keluarga Luo sangat ketat. Dia pasti melihatnya, pemimpin keluarga pasti melihatnya, pasti. Keringat Luo Yanzang bermanik-manik dari dahinya, dia melihat pria yang tampak normal, sedikit lebih tinggi daripada dia, tatapannya menusuk dan membuatnya gemetar. Pria di depannya ini, adalah pria yang disembahnya, pemimpin keluarga Luo, makhluk legendaris di bumi. Luo Feng, bos, si gendut berambut kuning berteriak penasaran. Yanzang, wanita di samping itu juga berteriak di sampingnya. Luo Yanzang berdiri di depan Luo Feng, dipenuhi rasa takut, tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya cicit ke-8. Ada banyak murid di bawah keluarga, ditambah dengan Luo Feng yang terus-menerus terbenam dalam pelatihan selama bertahun-tahun, kadang-kadang memasuki Teluk Gunung Naga Hitam, bintang 9 alam semesta virtual, bertemu generasi kecil yang keluar selama beberapa dekade, mereka paling banyak melihatnya 2 hingga 3 kali, seperti Luo Yanzang, dia hanya melihat Luo Feng 3 kali sejak lahir. Luo Feng hanya berbicara dengannya sekali sebelumnya. Dalam hatinya, pemimpin Luo Feng mutlak berada di atas. Restoran itu benar-benar sunyi, semua orang merasa ada yang salah, terutama pengawal berseragam hitam yang berdiri, dan menatap penuh rasa ingin tahu pada pria berambut hitam di sudut. Mengapa dia begitu menyukai Luo Feng? Segera pulang, kamu tidak perlu menyebutkanku, mereka akan segera lupa bahwa mereka melihatku. Pria berambut hitam pendek itu melirik Luo Yanzang. Ya, Luo Yanzang menahan napas dan menjawab dengan hormat. Yang lain di sekitar melihat bahwa Master Jenius dari keluarga Luo ini bertindak penuh hormat, mendengar bahwa pria tampan Luo Feng mengatakan mereka akan segera lupa bahwa mereka melihat aku, mereka tidak bisa membantu tetapi dipenuhi dengan keterkejutan. Ayo pergi. Ya yang mulia, pria berambut hitam pendek dan pria botak dan tinggi lainnya lenyap. Hanya Luo Yanzang dan kelompoknya bersama dengan staf di restoran dengan bos mereka yang tersisa di sana, dan para penjaga dan staf yang awalnya terkejut semua mendapatkan kembali ketenangan mereka segera, hampir seperti mereka tidak pernah melihat dua orang itu. Pemimpin itu benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Luo Yanzang memandangi pandangan bawahannya di sekitar, menahan napas, percakapan aku dengan Yan Huan sebelumnya pasti diambil olehnya, apa yang harus aku lakukan? Apa yang aku lakukan? Meskipun aku tahu bahwa pemimpin akan kembali dalam 2 tahun ini, siapa yang mengira dia tidak akan segera pulang ke rumah, dan malah datang ke restoran ini? Luo Yanzang khawatir di dalam. Bos, ayo pergi dan makan, kata si gemuk. Yanzang, wanita di samping berteriak juga. Diam, Luo Yanzang mengamuk, menakuti pria gemuk dan gadis itu. Ketika seseorang tidak memadai, itu akan menghasilkan banyak kegagalan. Dia menatap dingin pada pria gemuk dan memerintahkan, ayo kembali. Nana, kamu akan kembali sendiri, aku punya masalah penting. Baiklah, meskipun pria berseragam hitam itu penasaran mengapa tuan mereka ekspresinya berubah, yang awalnya datang untuk makan, tiba-tiba ingin kembali. Namun mereka semua menurut, mendukungnya kembali ke kapal pribadi, dan dengan cepat lepas landas. Di bumi, keluarga Luo. Keluarga Luo memiliki kekuatan yang lengkap dan absolut, meskipun bumi masih dijalankan oleh persatuan bumi. Tetapi karena seluruh Bima Sakti berada di bawah keluarga Luo, tentu saja, posisi mereka istimewa, dan persatuan bumi terutama terbuat dari eselon atas dari 5 negara besar. Kota Yangzhou, kediaman lama Luo Feng. Di tepi luarnya ada banyak kelompok penjaga berseragam yang berpatroli, para penjaga semua sangat bangga, karena terlalu sulit untuk menjadi penjaga keluarga Luo. Pertama, banyak penjaga mereka adalah alam semesta, budak tingkat bintang yang dibeli keluarga secara langsung, dan mereka berlimpah. Oleh karena itu, standar untuk penjaga yang diambil dari bumi jauh lebih tinggi, bahkan dengan status kawan, persyaratan terendah adalah prajurit tingkat dewa perang. Namun,
Selama mereka bergabung dengan keluarga Luo, bahkan jika mereka masuk sebagai dewa perang, mereka akan dengan cepat mencapai tingkat pelancong bintang. Level Traveler bintang dalam keluarga Luo sangat normal. Benar, bahkan Tuan Puyang yang berada di bidang bintang changing yang jauh dari medan bintang Gunung Naga Hitam telah kembali. Aku mendengar dia bergegas di alam semesta yang gelap di kapalnya selama hampir setengah tahun. Aku mendengar Tuan Hai juga menyerahkan misi alam semesta dan kembali. Staf di kediaman lama semuanya berdiskusi, keluarga Luo, sebagai keluarga yang kuat, memiliki banyak murid di planet lain, dengan sangat sedikit yang tersisa di bumi. Namun, baru-baru ini, mereka semua dengan cepat bergegas kembali dari mana-mana, semua staf merasa itu tidak normal. Kediaman lama Luo, di dalamnya adalah halaman yang tenang. Halaman ini memiliki posisi khusus dalam keluarga, karena, ini adalah tempat saudara Luo Feng, Luo Hua tinggal. Di dalam halaman, saudara laki-laki, Luo Hua. Luo Hua mendorong pintu dan keluar, memandang Luo Feng dan Dilan yang berdiri di halaman, dia tidak bisa menahan teriakan kaget. Kedua bersaudara itu memeluk. Sudah lebih dari 200 tahun sejak kamu muncul di dunia nyata, kata Luo Hua sambil tersenyum. Sudah lama, bumi sudah banyak berubah. Luo Feng mengangguk pada saudaranya. Lebih dari 200 tahun, saudaranya sepertinya tidak menua sama sekali, masih dengan kemudaan seorang siswa. Di mana ibu dan ayah? Luo Feng bertanya. Apakah kamu perlu bertanya? Tentu saja mereka bertarung dalam game alam semesta virtual. Luo Hua tertawa. Aku tidak tahu ada apa dengan mereka. Mereka benar-benar menjadi pecandu game, untungnya mereka telah diperkuat menjadi kekuatan tingkat alam semesta dan kemampuan mental, sehingga mereka tidak akan mencampur adukan dunia virtual dengan kenyataan. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dari seluruh keluarga Luo, yang paling kecanduan game virtual adalah orang tuanya. Dia telah mendengar ayahnya mengatakan bahwa selama pelariannya kembali ke Nirwana Agung, dia telah melihat beberapa novel bersampul tipis, dan beberapa di antaranya online. Karenanya orang tuanya kecanduan game virtual ini. Mereka memiliki simulasi 100%, dan ketika waktu permainan menyeret untuk waktu yang lama, sulit bagi orang untuk membedakan kenyataan dari permainan. Ini juga mengapa banyak murid kaya di alam semesta mengembangkan penyakit mental. Namun, Luo Feng murni mengandalkan sumber daya untuk memaksa orang tuanya dan adik laki-lakinya ke tingkat semesta. Level alam semesta semacam ini yang murni bergantung pada sumber daya, sudah cukup untuk membeli pasukan budak tingkat alam semesta kecil. Tentu saja, secara paksa menciptakan beberapa tingkat alam semesta bukan apa-apa bagi Luo Feng. Kakak laki-laki, kamu tidak tahu, setiap kali mereka melihatku, mereka sangat bersemangat mendiskusikan permainan, mengatakan mereka membantai di dalamnya dan menjadi beberapa bos besar. Luo Hua menggelengkan kepalanya dan tertawa, mereka bahkan mengatakan mereka hidup sangat berharga, bermain game membuat mereka merasa seolah-olah mereka mengalami kehidupan lain. Simulasi 100%, sangat menggembirakan. Luo Feng tertawa, selama mereka bahagia. Setiap permainan virtual berlangsung selama beberapa dekade, itu seperti hidup seumur hidup. Luo Hua tertawa, dengan menghabiskan sejumlah uang, itu membuatnya seolah-olah mereka hidup selama 1000 era, memainkan banyak game virtual, dan mengalami banyak cerita. Luo Feng mengangguk. Hidup itu berbeda. Ketika orang tuanya masih muda, bumi dalam kekacauan dan mereka harus melarikan diri untuk menyelamatkan diri, dan kadang-kadang mengikis beberapa novel untuk dibaca. Selama bertahun-tahun melarikan diri, mereka akhirnya berlindung di pangkalan. Namun mereka harus tinggal di sewa, bekerja keras untuk merawat mereka dua bersaudara. Akhirnya ketika mereka mencapai lebih dari 40 dan 50, baru saat itulah Luo Feng bangkit. Orang tuanya akhirnya bisa santai. Menyelesaikan impian mereka tentang masa muda mereka, bermain game di alam semesta virtual, sangat menyenangkan dan memuaskan. Tentu saja, untuk bermain begitu banyak, orang membutuhkan uang dan waktu. Stabilitas kemanusiaan di alam semesta, yang memungkinkan begitu banyak orang normal untuk menikmatinya, ini semua dibangun di atas prajurit yang tak terhitung jumlahnya melindunginya. Dilan yang berdiri di belakang Luo Feng berkata dengan sungguh-sungguh, balapan yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta, dengan beberapa perlombaan puncak dalam perang terhadap satu sama lain, ras yang lebih lemah menjadi bawahan atau membentuk aliansi mereka sendiri, mereka semua berjuang untuk bertahan hidup. Setiap detik, manusia mati demi kemanusiaan, jika ada hari para pejuang besar itu jatuh dan umat manusia kalah,
orang-orang normal itu tidak akan bisa terus menikmatinya seperti itu. Luo Feng dan Luo Hua terkejut. Mereka mengangguk. Yang mulia, kamu memiliki bakat untuk menjadi makhluk yang absolut. Dilan memandang Luo Feng, bahkan guru aku memuji kamu, mendukung kamu. Kamu akan menjadi salah satu pilar pendukung kemanusiaan. Luo Feng, Luo Feng. Bayangan memasuki halaman. Luo Feng berbalik dan melihat Su Xin yang berambut panjang. Sayang, Luo Feng tersenyum malu-malu. Saat kamu kembali, kamu mencari saudaramu. Dia mendengus dingin. Tidak, aku memindai dengan energi roh aku sebelumnya dan kamu tidak ada di rumah. Luo Feng tersenyum dan berjalan, dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Benar, ketika aku kembali, aku melihat Luo Yanzang, seperti yang dia lakukan, sesuatu. Maksudmu Yanzang? Su Xin mengerutkan keningnya, dia cukup bermasalah. Inti keluarga diam-diam mengumpulkan bukti padanya, namun, setidaknya dia belum melakukan hal-hal besar yang menyedihkan. Karena kamu telah membawanya, aku akan segera mengirimnya ke pengadilan keluarga dan menerima keputusan dan hukumannya. Mengelola keluarga, terutama yang akan berlanjut selama 10.000 tahun, 1 juta tahun dan bahkan 1 triliun tahun. Itu pasti tidak bisa bergantung pada penilaian dan keputusan satu orang, dan Luo Feng tidak punya waktu untuk mengelola seluruh proses keluarga, karenanya, mereka harus memiliki aturan keluarga. Dan pengadilan keluarga. Beberapa tahun ini, kamu tidak peduli tentang apapun. Su Xin menatap Luo Feng, tentang pengadilan keluarga, aku akan memberimu laporan, selama bertahun-tahun ini, sudah ada 3 murid yang dijatuhi hukuman mati, 37 dihukum, ringan dan berat. Bahwa pengangguran Yanzang itu berbakat dan meningkat dengan cepat, dan kejahatannya tidak seberat itu, ditambah lagi ia masih muda, vonisnya mungkin akan paling menghukumnya ke sebuah planet mineral selama 3 hingga 10 tahun. Luo Feng mengangguk. Aturan keluarga Luo jauh lebih ketat daripada banyak keluarga besar di alam semesta. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys. Terima kasih. Terima kasih. Terima